Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan seseorang yang akan datang dalam waktu dekat untuk Gemini ya. Mungkin seseorang ini adalah seseorang yang belum pernah kamu ketemui atau bahkan sudah pernah kamu ketemui, oke? Untuk Gemini sebelumnya di sini saya mau mengingatkan video ini tidak bisa resonate ya untuk semuanya. Karena ini adalah general reading ya. Ada banyak orang, energi orang yang saya tarik, yang kita tarik di sini. Jadi seandainya tidak resonate, kalian mungkin bisa mencari video yang lain atau bahkan reader-reader yang lain yang mungkin menurut kalian itu energinya cocok ya. Seandainya tidak resonate juga, kalian ini mungkin masih mau nonton kan. Ya jadikanlah sebagai pelajaran atau bahkan have fun ya. Nah, Gemini saya sudah siapkan di sini beberapa kartu, kartu ciri-ciri, kartu energi dia itu gimana ya. Sekarang langsung saja kita mulai. Kita tarik satu kartu untuk energi. Di sini ada apa ini? The Hangman. The Hangman bisa diartikan sebagai diam di tempat ya. Energinya itu terikat si dia ini. Oke, kenapa? Di sini ada Page of Pentacles yang bisa diartikan sebagai seseorang yang mungkin bisa dibilang seumuran atau bahkan lebih muda. Ini kalau Page ini lebih ke arah apa namanya? Wanita ya, apa namanya, feminim, maskulin ya, seperti itulah. Seandainya ini pria ya mungkin dia seseorang yang lembut ya, bukan berarti dia ngondek ya, enggak gitu ya. Ini lebih ke arah kalau ciri-ciri kulit dia hitam ya, hitam manis atau hitam ya. Dan biasanya kalau udah Page of Pentacles dia adalah seseorang berkecukupan ya, atau bahkan seorang yang bekerja keras. Oke, kalau Page itu lebih ke arah, saya lupa feminim atau apa namanya ya. Lebih ke arah wanita ya. Sebentar saya tanya Mami. Iya, feminim guys. Kita tanya Mami Nona dulu. Mami Nuzel. Ada The Hangman lagi di sini energinya. Oke, ada The High Priestess. Dia 4 ke samping ya, maaf. Oke, sebentar ya. Mudah-mudahan gambarnya kelihatan. Ini saya belum beli lampu putih ya. Masih lampu berwarna pinky ya. Pinky nggak tuh? Wih, ada 10 tongkat di sini teman-teman. Apakah ini orang yang pernah kamu kenali sebelumnya? Oke, ada kartu 6 cup. Bisa dikatakan ini adalah seseorang yang bisa dibilang pernah menjalin cerita dengan kamu ya. Baik itu mantan ya, yang dulu kalian pernah menjalin hubungan, baik itu selingkuhan kamu, karena ada High Priestess juga ya, hubungan rahasia dulunya, mungkin juga bisa seperti itu. Nggak harus tentang hubungan rahasia ya teman-teman. Oke, saya bacakan aja di sini. Nggak kelihatan rupanya. Wah, taklah ngomong-ngomong. Yuk lanjut. Sebentar. Waduh. Bentar ya. Tripodnya nakal guys. Jangan nakal-nakal, marah nanti orangnya. Oke. Di sini kalau saya lihat adalah seseorang yang pernah kamu kenali dan bahkan di sini mungkin pernah menjalin suatu hubungan dengan kamu, untuk kamu Gemini. Ada The Hangman, ya, dia akan datang dalam waktu dekat. Kita lihat dari sini. Mungkin datang itu untuk meminta maaf ya, atau bahkan menawarkan kembali apakah kamu mau untuk menjalin suatu hubungan, ya juga bisa seperti itu. Kondisinya The Hangman. Dia merasa terikat dan tidak dapat berbuat apa-apa ya, mungkin karenanya waktu dia datang kamunya nggak mau, atau bahkan kamunya sudah punya pasangan ya, atau bahkan dianya sudah punya pasangan. Ada sesuatu hal yang membuat kamu menolak kalau saya lihat. Mungkin nggak semuanya. As of Swords di sini diartikan sebagai dia berpikir keras ya. Datang itu dia benar-benar berpikir ya, apakah ini adalah waktu yang cocok, tepat. Ya, dia berpikir mungkin bagaimana caranya untuk meminta maaf atau bahkan ingin mengulang kembali ya. Tunggu dulu, saya mau klarifikasi lah. Saya sambil ngerokok ya. As of Swords berpikir keras tentang apa di sini? Nih, ada 7 pedang. Berpikir keras tentang mengumpulkan rencana-rencana, planning ya, untuk datang kepada kamu atau bahkan berkomunikasi dengan kamu. Juga bisa diartikan sebagai apa ya? Dia berpikir keras ya, untuk bergerak ke depan tetapi nggak bisa ya. Untuk melupakan kamu tapi nggak bisa ya. Ada pengkhianatan di sini. Saya nggak tahu, mungkin dianya merasa dikhianati atau bahkan dia pernah mengkhianati kamu ya, sehingga dia menyesal sehingga datang lagi gitu.
Nggak tahu juga ya. Bisa diceritakan di komentar karena ada banyak cerita di sini. Oke, di sini dia mungkin masih ngintip-ngintip tentang kamu ya. Dia masih melihat-lihat peluangnya, bagaimana caranya untuk datang, bagaimana caranya untuk kembali meminta maaf atau apapun itu. Yang dimana di sini dia sangat-sangat ingin melakukan itu ya, ingin datang kepada kamu untuk berkomunikasi kalau saya lihat. Ya, Ace of Wands ini bisa diartikan juga sebagai gairah ya, tindakan yang ingin dia lakukan ini, rencana dia ini dia sangat bersemangat untuk melakukannya. Oke, ada 2 tongkat di sini bisa diartikan sebagai walaupun dia dihadapkan oleh 2 pilihan ya. Mau pergi ini, dia mau bergerak maju tetapi nggak bisa ya, mau pergi atau bahkan mau bertahan gitu. Ada gambaran The High Priestess, ini ada gambaran dia terluka di dalam batin, atau bahkan ini adalah hubungan yang mungkin dulunya hubungan rahasia juga bisa seperti itu ya, atau bahkan hubungan yang apa ya, sangat dingin, yang tertutup ya juga bisa seperti itu, atau bahkan hanya terluka di dalam batin saja, hubungan yang pernah menyakitkan lah gitu. Yang dimana saat ini dia tetap berjuang ya, walaupun dia letih, dia capek, dia terluka, dia tetap bangkit ya. Oke, dan ada gambaran juga di sini dia mulai bangkit dari rasa lukanya dia. Walaupun dia sempat ragu, bimbang, tapi dia masih menunggu kepastian sama kamu ya. Menunggu kabar gitu ya, saat dia datang nanti mungkin dia menawarkan atau bahkan meminta maaf, dia tetap menunggu kabar ya. Atau bahkan ada gambaran juga di sini dia telah memasuki petualangan yang baru ya. Mungkin berjumpa cinta yang baru, orang yang baru juga bisa seperti itu. Ada gambaran juga di sini jauh ya, kayaknya dia ini beda kota juga bisa seperti itu, atau bahkan hubungan kalian ini udah jauh ya, udah nggak dingin gitu maksudnya, mungkin udah nggak komunikasi lagi sampai saat ini, atau bahkan udah cuek aja gitu, jauh ya, yang dimana juga mungkin udah menjadi kenangan. Ya, tompel sini, tompel nih tompel nih teman-teman, tuh lihat kamera cepat, matanya hilang satu tuh. Oke, kita lanjutkan. Up, jangan serak ya, pintar. Nah, di sini juga bisa diartikan sebagai mungkin salah satu telah berkeluarga, atau bahkan ada gambaran tentang anak juga ya di sini. Saya nggak tahu apa problemnya. Yuk kita tambahkan lagi, masih 7 menit ya. Jadi kalau saya lihat di sini, dia ini adalah seseorang yang pernah kamu kenali sebelumnya, bahkan pernah menjalani suatu hubungan nih. Dia merasa sangat terbebani ya. Dan juga dia memimpi-mimpikan kamu ya, berhayal tentang kamu ya. Oke. Ada judgment di sini bisa diartikan sebagai mungkin ini adalah karma. Mungkin dia meninggalkan kamu, menyakitkan kamu sehingga dia timbul rasa cinta lagi atau bahkan penyesalan ya. Oke, bisa diartikan juga sebagai karma atau bahkan satu pembaharuan ya. Mungkin dianya ingin melakukan satu perubahan, pembaharuan ya, tetapi dia masih mengingat masa lalu gitu. Maksudnya dia mencoba untuk mencari orang yang baru, cinta yang baru, atau bahkan kembali kepada keluarganya. Mungkin dia apa ya namanya, dilema ya, nggak bisa gini, dihadapkan oleh 2 pilihan gitu, ragu, yang membuat hatinya merasa terpuruk di sini teman-teman. 5 koin. Karena apa? Karena Ace of Cup, masih ada rasa cinta dan sayang ya. Saya nggak tahu apa yang membuat hubungan kalian itu ending dulunya, apa yang membuat hubungan kalian itu berakhir dulunya ya. Oke, kita tambahkan lagi ya. Ada The Tower, yang dimana mungkin hubungan kalian dulu hancur ya, karena suatu problem yang bisa dibilang teguran dari alam semesta. Baik hubungan kalian itu adalah hubungan terlarang, atau bahkan adalah apa namanya, hubungan yang gak bagus gitu, baik itu toksik atau apapun, sehingga ditegur, dihancurkan ya. Untuk apa? Untuk melihat apa yang salah ya, agar kalian bisa memperbaiki itu. Ya mungkin kondisinya dia sekarang memperjuangkan apa yang menurut dia itu lebih penting ya, baik itu keluarganya atau pekerjaannya atau kehidupannya ya. Oke, kita shuffle lagi teman-teman. Udah berapa menit di sini? 9 menit. Oke. The Magician. The Magician bisa diartikan sebagai seandainya nih dia datang ya, yang bisa dibilang kan dia orang masa lalu ya. Seandainya ada problem, masalah ya, kedepannya itu adalah waktu yang tepat ya untuk menyelesaikan masalah itu di saat dia datang ya. Kalau memang kamu mau ya mempertahankan ya. Dan The Magician bisa diartikan juga sebagai, kalau kartu reverse-nya ya, kartu kebalik, kita nggak pakai kartu kebalik di sini. Seorang pembohong yang handal ya, seorang apa namanya, Kang ghosting ya. Juga bisa diartikan seperti itu ya.
tidak mau membangun suatu komitmen, maunya itu kayak ingin kebebasan ya, dia on off gitu ya teman-teman. Ada dua pedang, dia bingung ya, dihadapkan oleh dua pilihan nih. Ini tadi connect ya, ada Queen of Pentacles yang membuat dia saat ini meratapi masalahnya yang sedang terjadi sampai saat ini, sehingga dalam waktu dekat dia akan datang ya. Oke, nah mungkin kita tutup dulu sampai di sini. Ingat teman-teman, tidak bisa resonate ya untuk semuanya. Seandainya tidak resonate ya jadikanlah sebagai fun, pelajaran ya, senang-senang saja ya. Oke, mungkin sekian, sampai di sini saja. Terima kasih, bye.